Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah kehidupan, selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini, kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Kirana terlelap dalam damai yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Tak ada terali besi, tak ada langkah berat sipir yang lalu lalang, tak ada ketakutan akan hari esok. Hanya ada dirinya, bebas, utuh, dan tenang. Di dalam tidurnya, ia bermimpi. Bukan mimpi buruk yang selama ini selalu mengganggunya. Bukan bayang-bayang kelam masa lalu. Kali ini, ia bermimpi tentang harapan. Tentang dunia baru yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Tentang dirinya yang bukan lagi Kirana, yang harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup, melainkan Kirana yang akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Di istana kecilnya ini, di bawah langit yang tak lagi terasa jauh, Kirana tidur dengan senyuman. Tiba-tiba, Kirana terbangun dari tidurnya, terlepas dari mimpi indah yang jarang sekali menghampirinya. Suara langkah seseorang menyusup ke dalam kesadarannya, perlahan menariknya kembali ke dunia nyata. Dini melangkah mendekat, wajahnya lembut, diterpa cahaya siang yang menyelinap dari celah jendela kecil. "Aku mengganggu tidurmu, ya?" tanyanya pelan. Kirana menggeleng cepat, lalu bangkit dari dipannya. "Tidak apa-apa, Kak Dini, saya ketiduran," jawabnya, suaranya masih serak sisa kantuk. Dini tersenyum. "Sudah siang. Waktunya makan. Ayo ikut kakak." Kirana mengangguk dan mengikuti langkah Dini keluar dari pos kecil yang kini menjadi rumah barunya. Udara siang terasa hangat di kulitnya, membawa aroma tanah yang masih lembab setelah siraman embun pagi. Mereka melintasi halaman luas, melewati bunga-bunga yang tertata rapi di taman mungil dekat teras. Kirana menoleh ke sekeliling, hatinya masih tak percaya bahwa tempat ini kini menjadi bagian dari hidupnya. Sesampai di depan pintu rumah, Kirana ragu-ragu sejenak dan melepas sandal bututnya. Ia takut mengotori lantai rumah yang berkilau bak cermin. Dini meliriknya sekilas lalu tersenyum kecil, tanpa berkata apa-apa. Begitu melangkah masuk, Kirana terpana. Ini adalah pemandangan luar biasa yang baru pertama kali ia saksikan. Ruangan yang luas, sofa yang empuk dan mewah, serta berbagai perhiasan rumah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lukisan-lukisan besar tergantung di dinding, lampu gantung kristal berkilauan, dan lantai marmer yang dingin di telapak kaki. "Cantik sekali rumah kakak," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Dini tidak menanggapi, hanya terus melangkah hingga berhenti di sebuah meja makan yang tertata rapi. Kirana menahan napas. Bukan hanya makanan yang tersaji yang membuatnya takjub, tetapi juga meja makan yang besar dan mengilap. Kursi-kursi berlapis bantalan empuk, piring-piring porselen yang tampak mahal, serta sendok dan garpu berkilau seolah jarang tersentuh. "Ayo duduk," perintah Dini singkat. Kirana merasa canggung. Ia ragu, tak yakin apakah dirinya pantas duduk di sana. Mbok Sri, yang sedang menata meja, tersenyum lembut dan memberi isyarat agar Kirana duduk. "Iya, Mbok Sri tidak makan sekalian?" tanya Kirana polos. "Saya nanti saja," jawab Mbok Sri sambil tersenyum. Jawaban itu justru semakin membuat Kirana kikuk. Berarti yang duduk di sini hanya tuan rumah.
Mbok Sri dan Mbak Ayu mungkin akan makan di tempat lain atau menunggu setelah mereka selesai. Pikiran itu berputar-putar di benaknya, membuatnya semakin gelisah. "Ayo makan, tunggu apa lagi?" kata Dini, membuat Kirana tersentak dari lamunannya. Perasaan gugupnya perlahan menghilang karena perintah Dini. Dengan sedikit ragu, ia menarik kursi dan duduk di atas bantalan empuk yang terasa asing baginya. Ia menelan ludah. Ini semua masih terasa seperti mimpi. Tiba-tiba, Mbak Ayu muncul dari arah dalam rumah. Kali ini bersama seorang perempuan paruh baya yang duduk di kursi roda. Dengan hati-hati, Mbak Ayu mendorong kursi roda itu mendekati meja makan. Perempuan itu menatap Kirana dengan sorot mata penuh arti sebelum akhirnya berkata, "Jadi, ini yang namanya Kirana." Kirana tersentak kaget. Ia tidak menyangka perempuan itu sudah mengenal namanya. "Iya, Bu," jawab Kirana pelan, suaranya sedikit gemetar. Tanpa ragu, ia segera bangkit dari kursinya, berjalan mendekati perempuan itu, lalu menyalami dan mencium tangannya dengan penuh hormat. Beruntung, saat berada di lembaga pembinaan khusus anak dulu, ia diajari bagaimana cara menyalami dan mencium tangan orang yang lebih tua. Senyum tipis terbit di wajah perempuan itu, sementara Dini memperhatikan dengan tatapan lembut. Setelah itu, mereka kembali duduk dan melanjutkan makan siang bersama. Bagi Kirana, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan makan di meja yang begitu mewah, dengan hidangan yang begitu lezat dan berlimpah. Setiap suapan yang masuk ke mulutnya terasa seperti anugerah. Lagi-lagi, ia merasa betapa beruntungnya hidupnya hari ini. Setelah makan, perempuan yang dipanggil Ama oleh Dini mulai bertanya banyak hal kepada Kirana. Nada suaranya lembut, namun penuh rasa ingin tahu. "Kenapa kamu bisa sampai di penjara dulu? Bagaimana kehidupanmu di dalam penjara? Bagaimana kamu bisa sampai ke Bukit Tinggi?" Kirana menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Ia berusaha menjelaskan semuanya dengan jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Dari sorot mata Amak, Kirana bisa merasakan bahwa perempuan itu bukan sekadar ingin tahu, tetapi juga mencoba memahami dirinya. Sepertinya Dini sudah banyak bercerita tentang Kirana kepada ibunya. Setelah beberapa saat, Kirana memberanikan diri untuk bertanya, "Amak, kalau boleh tahu, kenapa Amak pakai kursi roda?" Amak tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara tenang, "Panggul Amak sakit, Nak. Kalau berdiri, rasanya tidak kuat. Sakit sekali." Mata Kirana menatap penuh simpati. "Untuk menggerakkan pinggang saja harus hati-hati," lanjut Amak. "Kalau salah bergerak, bisa terasa nyeri luar biasa." "Apakah sakitnya menjalar ke kaki, Mak?" tanya Kirana, suaranya penuh rasa ingin tahu, seperti seorang dokter yang sedang mencoba mendiagnosis pasiennya. Amak menoleh ke arah Kirana, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Dia mengangguk pelan. "Iya, Nak. Kadang kalau duduk terlalu lama, rasa sakitnya menjalar sampai ke betis. Bahkan, pernah sekali kaki Amak seperti kesemutan, rasanya lemas, susah digerakkan," jawabnya sambil mengusap pelan pahanya. Dini menatap ibunya dengan cemas. "Mak gak pernah cerita sampai segitunya." Amak tersenyum tipis. "Buat apa diceritakan, Nak? Toh, kalian sudah cukup sibuk. Lagi pula, Amak sudah biasa dengan rasa sakit ini." Kirana terdiam sejenak. Dari pengalaman mendengar cerita teman-temannya di lembaga pemasyarakatan dulu, ia tahu kondisi seperti ini bisa jadi tanda saraf terjepit atau pengapuran tulang.
Tapi tentu saja ia bukan dokter. Mak, mungkin lebih baik diperiksa lagi ke dokter. Bisa jadi ada cara lain supaya Mak nggak kesakitan terus, ujar Kirana pelan. Tentu Amak, dengan senang hati, jawab Kirana mantap. Boleh kan Kak Dini? Katanya lagi, meminta izin. Dini menatap ibunya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Kirana. Senyum kecil terukir di wajahnya. Tentu boleh Kirana. Kalau itu bisa membantu Amak merasa lebih baik, kenapa tidak? Mata Amak berbinar, ada harapan yang kembali tumbuh di sana. Baiklah, kalau begitu kita coba nanti setelah ini, ya, Nak. Iya, Mak. Tapi sebelumnya, Amak boleh cerita lebih detail. Bagian mana yang paling sakit? Kalau ditekan, ada rasa nyeri yang menjalar ke tempat lain. Tanya Kirana, suaranya mulai terdengar, seperti seseorang yang benar-benar paham tentang pengobatan tradisional. Dini tersenyum sendiri melihatnya. Ada sesuatu dalam diri Kirana yang berbeda. Meskipun ia datang sebagai seseorang dengan masa lalu yang kelam, kini ada secercah cahaya dalam dirinya. Cahaya yang bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Setelah makan, Mbak Ayu membantu Amak kembali ke kamarnya dengan mendorong kursi rodanya. Mbak Ayu dengan cekatan membantu Amak kembali ke tempat tidurnya. Amak yang tampak tidak sabar berkata, "Bisa memijat Amak sekarang?" Kirana tersenyum lembut dan menjawab, "Amak baru saja selesai makan. Sebaiknya jangan dulu, Mak." Wajah Amak menunjukkan kekecewaan. Namun, Kirana segera menambahkan, "Tapi kita bisa memeriksa titik-titik yang sakit sekarang, Mak." Amak mengangguk setuju, dan Kirana mulai memeriksa area yang bermasalah dengan hati-hati. Dia menekan satu titik di pinggul Amak. Amak menjerit kesakitan. "Sakit sekali, Kirana," kata Amak. Amak merasa kesakitan, namun Kirana merasa senang. Dia senang bukan karena Amak merasa sakit, tapi karena dia telah menemukan titik masalahnya. "Sebaiknya besok pagi, setelah bangun tidur, kita lakukan pemijitan, Amak," kata Kirana. "Sebelum Amak makan pagi," lanjutnya. Amak tersenyum dan menjawab, "Baiklah Kirana, terima kasih." Dini merasa lega melihat ibunya mendapatkan perhatian yang dibutuhkan dan bersyukur atas kehadiran Kirana di rumah mereka. Keesokan paginya, Kirana berdiri di depan rumah megah itu, ragu-ragu. Angin pagi menyapu wajahnya, membawa aroma embun yang masih melekat di dedaunan. Di dalam hatinya, ada debar yang tak menentu. Rumah sebesar ini, begitu mewah, begitu berkilauan, terasa seperti dunia yang sama sekali asing baginya. Mbok Sri muncul dari balik pintu. Wajahnya lembut, penuh pengertian. "Ayo nak, masuk saja," katanya. Langkah Kirana begitu hati-hati saat melewati ambang pintu. Lantainya mengilap seperti cermin. Bayangannya sendiri pun hampir tak dikenali. Ia menegakkan punggungnya, berusaha terlihat tenang meski dalam hatinya berdesir ketakutan. "Mbok, antar saya ke kamar Amak, ya? Saya takut sendiri," lirihnya. Mbok Sri tersenyum, lantas mengangguk. Tanpa banyak kata, ia berjalan mendahului Kirana, melewati lorong-lorong yang terasa panjang. Hati Kirana berdebar, bukan karena takut, tapi karena perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seakan ia tengah melangkah menuju sebuah takdir baru yang menantinya di ujung lorong itu. Saat pintu kamar terbuka, sinar matahari pagi menerobos masuk, menyinari wajah seorang perempuan paruh baya yang duduk di kursi roda. Wajah itu penuh ketenangan, penuh kebijaksanaan,
namun di baliknya terselip kelelahan yang sulit disembunyikan. Di sudut ruangan, Dini sudah duduk menunggu. Ia tersenyum kecil ketika melihat Kirana. Pagi itu, sinar mentari menghangatkan tirai jendela kamar Amak. Kirana duduk di samping ranjang, menatap perempuan tua itu dengan penuh perhatian. "Bagaimana tidur Amak semalam?" tanyanya lembut. Amak menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Suaranya lirih namun tetap berwibawa. "Nyenyak, nah, hanya saja pagi selalu menjadi saat yang sulit." Rasa sakit itu datang lagi, seperti pisau yang menusuk perlahan. Kirana tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan keprihatinannya. "Kita mulai ya, Mak." Amak bisa telungkup. Amak mengangguk, namun saat mencoba membalikkan tubuhnya, wajahnya meringis. Gerakan kecil saja sudah cukup membuatnya kesakitan. Dini segera bergerak, membantu Kirana menopang tubuh Amak dengan penuh kehati-hatian, seolah menangani sesuatu yang rapuh dan berharga. "Kita periksa lagi ya, Mak." Suara Dini nyaris seperti bisikan, penuh kelembutan. Jari-jari Kirana menyusuri punggung Amak, mencari titik-titik yang menjadi sumber derita. Ketika ia menekan satu titik di panggul, tubuh Amak menegang seketika. "Aduh!" jeritnya tertahan. Kirana menahan napas. Ia mencoba titik yang sama di sisi panggul sebelahnya. Namun kali ini, Amak tidak bereaksi. "Amak tahan sedikit ya," ucap Kirana dengan suara penuh ketenangan, seperti seorang penyembuh yang tengah membaca rahasia tubuh pasiennya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai memijat titik-titik saraf yang tegang, berusaha sebisa mungkin agar sentuhannya menghadirkan kelegaan, bukan rasa sakit. Jari-jarinya menari dengan ritme yang telah ia pelajari dari pengalaman. Bukan sekadar pijatan, melainkan sentuhan yang membawa harapan. Di sudut ruangan, Dini memperhatikan dengan cermat. Ada sesuatu dalam diri Kirana yang berbeda, seperti cahaya kecil yang perlahan menyusup ke dalam kehidupan mereka. Dan pagi itu, di dalam kamar yang diterangi mentari, harapan pun mulai tumbuh. Setelah hampir setengah jam, Kirana akhirnya menghentikan pijatannya. Ia menarik napas pelan, menatap Amak dengan sorot mata penuh ketulusan. Ada aliran darah yang tersumbat di sekitar panggul Amak. Katanya lirih, namun pasti. "Kita usahakan untuk memperlancar aliran darah ini, tapi tidak bisa sekaligus. Ya, Mak, kita bertahap, mungkin 3 atau 4 kali terapi." Amak mengangguk pelan, mempercayakan tubuhnya sepenuhnya pada gadis muda yang bahkan belum lama ia kenal. "Ada juga dislokasi pada tulang panggul Amak," lanjut Kirana, suaranya kini lebih serius. "Kemungkinan besar ini akibat gerakan yang bermasalah karena aliran darah yang terhambat tadi. Untuk masalah dislokasi, nanti kita tangani setelah aliran darahnya lancar ya, Ma." Dini terdiam di sudut ruangan, matanya membulat, bibirnya sedikit terbuka. Dalam pikirannya ada keheranan yang tak bisa disembunyikan. Kirana, gadis jalanan yang ia kenal, yang hanya bersekolah sampai kelas 3 SD, yang bertahun-tahun hidup di jalanan dan menghabiskan 6 tahun di balik jeruji besi. Bagaimana mungkin gadis ini bisa menjelaskan titik-titik refleksi dengan begitu fasih, begitu yakin, seolah-olah ia telah menghabiskan bertahun-tahun belajar di sekolah kedokteran? Dini menatap Kirana dalam-dalam. Ada sesuatu dalam diri gadis itu, sesuatu yang selama ini terbungkus dalam kehidupan keras yang ia jalani. Betapa pintarnya anak ini, batinnya takjub. Di sudut kamar, cahaya matahari pagi menyelinap di antara tirai jendela, seakan ikut menjadi saksi
bahwa di balik kisah masa lalunya yang kelam, Kirana menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bahkan Dini sendiri belum sepenuhnya mengerti. Kirana menatap wajah Amak dengan penuh harap. Matanya yang tajam membaca setiap ekspresi, mencari tanda-tanda kelegaan di balik garis-garis usia yang bersemayam di sana. "Sekarang bagaimana rasanya, Mak?" Tanyanya pelan, seolah tak ingin mengusik ketenangan pagi. Amak menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. "Masih sakit, Kirana," jawabnya jujur. Kirana mengangguk, tidak terkejut. "Coba Amak gerakan kaki Amak pelan-pelan," perintahnya lembut. Dengan sedikit ragu, Amak mengikuti instruksi itu. Ia menggerakkan kakinya perlahan. Ada jeda, seakan tubuhnya sendiri tak percaya dengan perubahan yang baru saja terjadi. Lalu, wajahnya sedikit berseri. "Sudah lebih leluasa bergerak, Kirana," katanya. Ada nada lega di suaranya. Tapi, panggul ini masih nyeri. Kirana tersenyum tipis. "Syukurlah, Mak, ini sudah kemajuan," ujarnya penuh keyakinan. "Nanti, 2 hari lagi kita ulangi ya. Sekarang, Amak istirahat dulu, biarkan tubuhnya menyesuaikan diri." Amak menatap Kirana. Ada rasa haru yang sulit disembunyikan di matanya. "Terima kasih, Kirana," ucapnya tulus. Kirana tersenyum, lalu merapikan selimut Amak dengan gerakan lembut, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan di kamar itu, di antara cahaya pagi yang menerobos jendela, tersembunyi sebuah ikatan yang semakin erat antara seorang gadis yang membawa luka masa lalu dan seorang ibu yang menemukan harapan baru dalam dirinya. 2 hari berlalu, dan pagi ini Kirana kembali duduk di samping Amak. Tangannya yang kecil, namun cekatan mulai bekerja lagi, menyusuri titik-titik yang dulu menjadi sarang nyeri. Amak meringis sesekali, tubuhnya menegang setiap kali Kirana menekan bagian yang masih terasa sakit. Namun, kali ini ada perbedaan. Rasa sakit itu tidak lagi sedahsyat sebelumnya. Terapi kedua ini membawa perubahan yang nyata. Saat Kirana menyelesaikan pijatannya, Amak mencoba berdiri. Pelan-pelan, ia melangkah. 1, 2, 3 langkah. Amak terdiam sejenak. Lalu ia melangkah lagi. Kali ini lebih ringan, lebih bebas. Dini, yang sejak tadi mengamati dari sudut ruangan, menahan napas. Amak menoleh padanya, wajahnya berseri-seri seperti anak kecil yang baru saja berhasil menaklukkan sepeda pertamanya. "Kaki Amak terasa lebih ringan, Nak." Suaranya hampir seperti bisikan, seakan ia sendiri tak percaya dengan perubahan yang terjadi. Kirana tersenyum, matanya berbinar. "Alhamdulillah, Mak." Amak menatapnya penuh syukur. "Terima kasih, Nak," katanya lirih. Dini mendekat, memegang tangan ibunya, lalu menoleh ke arah Kirana. Ada rasa haru yang menggenang di matanya. Dan di ruangan yang sederhana itu, kebahagiaan terasa begitu nyata. Sebentuk kebahagiaan yang tidak berasal dari kemewahan, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih berharga, harapan. 2 hari lagi, kita ulangi terapinya? "Ya, Mak," ujar Kirana lembut. "Untuk sementara, jangan dipaksakan dulu jalannya. Biarkan tubuh Amak beradaptasi dulu." Amak mengangguk, lalu tersenyum. Senyum yang tidak sekadar bentuk kebahagiaan biasa, melainkan senyum yang lahir dari rasa syukur yang dalam. Di dalam hatinya, ia tahu kehadiran Kirana di rumah ini bukan sekadar kebetulan. Gadis itu yang datang membawa masa lalu yang tak mudah, justru kini menjadi cahaya bagi kehidupannya.
Dini menatap ibunya, lalu Kirana. Ia sadar ada sesuatu yang telah berubah di rumah ini. Bukan sekadar kesehatan Amak yang membaik, tapi juga kehangatan yang semakin mengalir di antara mereka. Dan di dalam keheningan pagi yang damai itu, kebahagiaan pun menemukan jalannya sendiri. 2 hari berikutnya, Kirana kembali melakukan terapi untuk ketiga kalinya. Ia memeriksa kondisi pinggul Amak dengan teliti. Jemarinya menekan, memijat, dan mengusap area sekitar panggul dengan penuh kehati-hatian. Dibandingkan dengan terapi pertama dan kedua, kondisinya tampak lebih baik. Kita lakukan sekarang, Kak, ujar Kirana kepada Dini. Kakak, tolong pegangi di sini, ya, dan Mbak Ayu di sini. Lanjutnya sambil menunjuk paha kiri dan tumit kiri Amak. Dini dan Mbak Ayu mengikuti instruksi Kirana dengan saksama. Pegangi yang kuat ya, Kak, katanya kepada Dini. Sementara itu, Kirana melilit pergelangan kaki kanan Amak dengan sebuah handuk. Setelah memastikan posisinya tepat, ia bersiap menarik handuk tersebut ke arah bawah. Siap, Kak Dini? Mbak Ayu? Tanyanya memastikan. Begitu mereka siap, Kirana dengan teknik yang terampil dan tenaga yang terukur mulai menarik handuk tersebut. Des. Sayup terdengar suara pergeseran tulang, diiringi rintihan tertahan dari Amak. Aduh, desis Amak, wajahnya sedikit meringis. Namun, hanya 1 kali teriakan itu terdengar. Tidak ada rasa sakit yang berulang. Lega rasanya, Kirana, ujar Amak, napasnya sedikit bergetar. Aku merasa ada sesuatu yang mengalir di panggulku. Kirana tersenyum lega. Tidak sakit lagi kan, Mak? Tanyanya lembut. Amak menggeleng pelan. Tidak, Kirana. Panggul Amak terasa jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Dini tersenyum bahagia. Melihat ibunya yang telah melahirkannya, kini terbebas dari sakit pinggul yang selama 6 bulan lebih dideritanya, membuat hatinya terasa hangat. Ayo, Mak, ujar Kirana sambil membantu Amak bangun dari tidurnya. Alhamdulillah, kata Amak, suaranya terdengar lega. Tidak sakit lagi saat digerakkan, Kirana. Kirana tersenyum senang. Syukurlah, Mak. Saya ikut bahagia mendengarnya. Sebaiknya sekarang Amak coba berjalan pelan-pelan. Lanjut Kirana. Tidak perlu terburu-buru. Jika sudah merasa lelah, Amak bisa beristirahat dulu. Kirana berjalan di samping Amak, mengiringinya dengan penuh perhatian. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah 6 bulan, Amak mencoba melangkah tanpa bantuan kursi roda atau tongkat. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Berulang kali, ia mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Kirana. Sementara itu, Kirana dengan sabar mengikuti langkah Amak dari belakang, siap membantu jika diperlukan. Tatapannya penuh harapan, memastikan setiap langkah Amak tetap stabil. Di depan pintu masuk, Dini duduk di kursi, memperhatikan mereka dengan senyum bahagia. Hatinya dipenuhi rasa syukur melihat ibunya perlahan kembali pulih. Rasanya cukup untuk pagi ini, Mak. Sekarang Ama istirahat dulu, ujar Kirana dengan lembut setelah hampir setengah jam Ama berjalan di halaman rumah mewahnya. Sore nanti kita lanjutkan terapi lagi ya, Ma. Ini untuk melancarkan peredaran darah di seluruh tubuh Amak dan membetulkan posisi tulang serta sendi. Lanjut Kirana. Amak mau, kan? Amak tersenyum dan mengangguk pelan. Tentu, Nak. Amak mau. Jawabnya dengan penuh rasa syukur.
Ama melangkah perlahan menuju rumah. Meskipun langkahnya masih pelan, setiap gerakannya memancarkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kirana tersenyum puas melihat perkembangan Ama. Tak pernah ia bayangkan bahwa ilmu pijat yang ia pelajari dengan Bu Rahma saat di penjara dulu bisa begitu bermanfaat, membantu meringankan beban Ama dari rasa sakit yang telah lama dideritanya. Sore itu, Ama sudah menunggu Kirana di kamarnya. Wajahnya menunjukkan antusiasme, seolah ia tak sabar merasakan pijatan Kirana lagi. Sementara itu, Kirana masih merasa sedikit sungkan memasuki setiap sudut rumah mewah ini. Ia berdiri di luar kamar, menunggu Dini, Mbok Sri, atau Mbak Ayu untuk mengantarnya masuk. "Sekarang lebih santai ya, Mak," ujar Kirana ketika akhirnya ia masuk. "Kita coba memperlancar peredaran darah di seluruh tubuh Amak agar persendian semakin segar." Amak hanya mengangguk dan menurut. Kirana mulai melakukan pemijatan, dimulai dari tulang leher, persendian bahu, lutut, hingga jari-jari kaki Amak. Setiap kali tangannya menekan titik-titik tertentu, terdengar seruan kesakitan dari Amak. Namun, rasa sakit itu hanya bertahan sebentar. Karena setelahnya muncul sensasi segar dan nyaman di bagian tubuh yang diterapi Kirana. "Ini yang terakhir ya, Mak," ujar Kirana. Ia lalu membalutkan handuk di leher Amak dan meminta Mbak Ayu memegang kedua pergelangan kakinya. Kirana mengambil posisi, bersiap menarik handuk ke arah atas. Sebelum itu, ia meminta Amak untuk mengatur napasnya dengan baik. Dalam satu sentakan yang kuat namun terukur, terdengar suara kretek dari tulang belakang Amak, diiringi seruan tertahan. "Aduh!" Amak menggerang. Napasnya sempat tersendat sesaat. Namun tak lama, ia kembali bernapas dengan teratur. "Enak sekali, Kirana," serunya dengan wajah lega. Terasa sejuk di seluruh persendian punggung Amak. Napas Amak juga jadi lebih lega. Amak bangkit dari tempat tidurnya, tanpa bantuan siapapun. Tidak Kirana, tidak Mbak Ayu, tidak Mbok Sri, bahkan tidak Dini. Ia berdiri tegak, seakan baru saja terbebas dari belenggu yang selama 6 bulan ini mengikatnya. Dengan mata berbinar dan senyum penuh rasa syukur, Amak merentangkan tangannya, lalu memeluk Kirana erat-erat. "Terima kasih, Nak. Terima kasih," ucapnya berkali-kali, suaranya bergetar oleh haru yang tak bisa disembunyikan. Derita yang menghantuinya selama setengah tahun terakhir seolah menguap, lenyap bagai debu yang ditiup angin sore. Di sudut ruangan, Mbak Ayu dan Mbok Sri saling berpandangan. Mata mereka berbinar penuh, rasa ingin tahu. Ada ketertarikan yang sulit disembunyikan. "Bagaimana rasanya, Mak?" tanya Mbok Sri penuh rasa penasaran. Amak tersenyum, matanya berbinar. "Seperti tubuhku baru lagi," katanya riang. Mbak Ayu dan Mbok Sri langsung mendekati Kirana. Wajah mereka penuh harap. "Kami juga mau, Kirana," kata mereka hampir bersamaan. Kirana tertawa kecil, lalu dengan senang hati mulai menerapi 2 orang yang selama ini setia merawat rumah mewah itu. Tentu saja, sama seperti Amak. Suara melenguh, meringis, dan sedikit rintihan kesakitan memenuhi ruangan setiap kali Kirana menarik persendian mereka. Namun, seperti sihir yang bekerja dalam sekejap, semua itu segera tergantikan oleh rasa segar yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di ambang pintu, Dini bersedekap, memperhatikan kejadian itu dengan senyum simpul. Kirana meliriknya, lalu menawarkannya hal yang sama. "Kak Dini, mau coba juga?"
Tanyanya, menahan tawa. Dini mengangkat tangan, mundur perlahan. Oh tidak, Kirana, katanya cepat. Kakak takut. Lalu, dengan langkah ringan, ia berbalik dan berlalu dari kamar, disertai tawa kecil yang renyah, seakan angin sore ikut membawa kegembiraan mereka ke penjuru rumah. Malam itu terasa berbeda di hati Amak. Ada kesejukan yang merayapi tubuhnya, menyelinap hingga ke relung jiwanya. Malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa segar, seolah kembali menjadi wanita muda yang penuh energi. Dini duduk di sampingnya, memperhatikan wajah ibunya yang tampak lebih cerah daripada biasanya. Bagaimana menurut Amak tentang Kirana? Tanyanya pelan. Amak senang dia ada di sini. Amak tersenyum, sorot matanya menghangat. Tentu saja, Nak. Jawabnya tanpa ragu. Bukan hanya karena dia telah membantu Amak sembuh, tapi Kirana itu anak yang baik dan sopan. Ia menghela napas pelan, lalu melanjutkan dengan suara yang dipenuhi ketulusan. Dia juga rajin membantu Ayu dan Sri bekerja. Amak bersyukur dia ada di rumah ini. Dini menatap ibunya, hatinya ikut hangat. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, ada rasa syukur yang melingkupi mereka. Bukan hanya karena kesehatan Amak yang membaik, tetapi juga karena kehadiran seorang gadis yang membawa perubahan dalam hidup mereka. Dini tidak tahu sampai kapan dia bisa tinggal di sini, Mak. Ujar Dini pelan. Suaranya mengandung kesedihan yang sulit disembunyikan. Mungkin besok atau lusa dia harus pergi. Amak menoleh cepat, kaget mendengar kata-kata itu. Kenapa, Dini? Tanyanya, suaranya syarat dengan kekhawatiran. Ia belum puas menikmati kebersamaan dengan Kirana. Gadis itu telah membawa kehangatan yang baru ke dalam rumah ini. Dini menghela napas panjang, menundukkan kepalanya sejenak sebelum menjawab. Bang Andi tidak suka dia di sini, Mak. Amak terdiam. Matanya yang penuh kebijaksanaan menatap putrinya dalam-dalam. Apa maksudmu, Dini? 6 hari yang lalu, saat pertama kali Kirana tiba, Bang Andi sempat menolak kehadirannya. Untung saja dia harus buru-buru pergi ke Jakarta. Jadi dia tidak sempat bicara langsung dengan Kirana. Sejenak keheningan menyelimuti ruangan. Angin malam berembus pelan dari jendela yang sedikit terbuka, membawa serta hawa dingin yang tak seberapa, namun cukup untuk menambah beban di dada Amak. Kenapa? Tanya Amak akhirnya. Suaranya lembut namun penuh tekanan. Dini menelan ludah. Suaranya nyaris bergetar ketika menjawab. Karena Kirana mantan narapidana, Mak. Keheningan kembali merayap di antara mereka. Kali ini terasa lebih pekat. Amak menatap Dini lama sebelum akhirnya menarik napas dalam. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang tidak mudah diterjemahkan. Dini yang membawa dia ke sini selepas bebas dari masa tahanan, Mak. Ujar Dini lirih. Dini tidak mau dia kembali hidup di jalanan. Kirana anak baik, Mak. Amak mendengarkan dengan seksama, matanya menatap putrinya dengan penuh perhatian. Dia sudah kehilangan ibunya sejak kecil. Ayahnya juga entah kemana. Sejak umur 9 tahun, dia terlunta-lunta di jalanan, berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Dini berhenti sejenak. Suaranya tercekat. Dia tidak punya siapa-siapa, Mak. Amak menghela napas panjang. Wajahnya yang penuh kebijaksanaan tak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi sorot matanya cukup untuk memberitahu bahwa ia tengah mencerna setiap kata yang baru saja didengarnya. Perlahan, ia meraih tangan Dini, menggenggamnya erat. Kamu tenang saja, Nak. Biar Amak yang bicara dengan abangmu.
Dini menatap ibunya penuh harap. "Kapan abangmu pulang, nak?" tanya Ama. "Besok, Mak," jawab Dini pelan. Sejenak, keheningan menyelinap di antara mereka. Namun kali ini, bukan keheningan yang menyesakkan, melainkan keheningan yang mengandung harapan. Pagi itu, Ama bangun dengan penuh semangat. Tidurnya sangat pulas malam tadi. Mungkin karena peredaran darahnya lebih lancar dan seluruh persendiannya terasa lebih nyaman setelah terapi pijat kretek dari Kirana sore kemarin. Seusai sholat subuh, Amak sudah sibuk di dapur. Tangannya cekatan menanak nasi, sementara wangi bumbu mulai menyeruak di udara. Dengan penuh kasih, ia mulai memasak ayam goreng balado, hidangan kesukaan putranya Andi. Seusai sholat subuh, Amak berjalan-jalan di sekitar halaman rumah. Udara pagi terasa sejuk, dan embun masih melekat di dedaunan. Dari dalam pos satpam, Kirana melihat sosok Amak yang tampak segar pagi ini. Ia segera keluar dan menyapanya dengan senyum hangat. Percakapan kecil pun mengalir di antara mereka, diselingi tawa ringan yang menggema di udara pagi. Ada kehangatan di sana, seperti obrolan antara seorang cucu dan neneknya. Akrab, tulus, dan penuh kasih. Matahari mulai naik lebih tinggi. Sinarnya menembus celah dedaunan, menandakan pagi telah semakin terang. "Sepertinya cukup, Mak," ujar Kirana lembut. "Jangan terlalu lelah." Ama mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Kirana. Ama juga harus siap-siap memasak. Hari ini Andi pulang." Kirana terdiam sejenak. "Andi," ulangnya dalam hati. Berarti abangnya Kak Dinia akan pulang hari ini. Seketika hatinya berdebar. Apakah aku akan disuruh pergi dari sini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Jika benar, kemana aku harus pergi? Di pagi yang cerah itu, mendadak langit di hati Kirana terasa mendung. Di sisi lain, Ama mulai sibuk di dapur. Tangannya cekatan mengolah bahan-bahan. Wajahnya berbinar penuh semangat. Mbok Sri dan Mbak Ayu yang sehari-hari mengurus rumah itu merasa tidak enak hati melihat Amak bekerja sendirian. "Biar saya saja yang memasak, Mak," ujar Mbok Sri dengan penuh hormat. Namun, Amak hanya tersenyum sambil terus melanjutkan pekerjaannya. "Sudahlah, kamu kerjakan saja pekerjaan lain. Hari ini Andi pulang. Amak mau memasak sendiri untuk dia." Mbok Sri mengangguk pelan. "Baiklah, Ma. Tapi kalau butuh bantuan, panggil saja ya." Ama hanya menjawab dengan gumaman kecil. Matanya tetap fokus pada pekerjaannya. Ia benar-benar larut dalam kesibukannya, mengeluarkan jurus andalannya dalam memasak. Ia ingin menyajikan hidangan terbaik untuk Andi. Bukan sekadar untuk menyambut kepulangannya, tetapi juga untuk memberikan kejutan. Hari ini, Andi akan melihat sendiri bahwa ibunya telah sembuh. Dan Ama punya caranya sendiri untuk memberitahu Andi, anaknya. Cara yang tak biasa, yang hanya dimengerti oleh hati seorang ibu. Dini, Mbok Sri, dan Mbak Ayu hanya mengangguk-angguk ketika Ama menceritakan rencananya. Sebuah rencana sederhana, tapi penuh kehangatan. Siang menjelang, matahari tegak lurus di atas kepala, memanggang atap-atap rumah dan jalanan yang berdebu. Sebuah armada travel eksekutif berhenti di depan rumah megah itu, meninggalkan aroma aspal panas dan pendingin udara yang baru saja dimatikan. Kirana bergegas membukakan pintu gerbang. Tangannya sedikit gemetar, entah karena terik yang menyengat atau perasaan yang tak menentu. Saat itu juga, seorang pria muda turun dari mobil, langkahnya tenang,
Wajahnya menyiratkan kelelahan yang ia sembunyikan di balik senyum tipis. Andi. Kirana membungkuk memberi hormat. Namun hatinya bergejolak, pikirannya berkecamuk. Apakah ia masih akan diizinkan tinggal di rumah ini? Atau harus mencari kehidupan lain di luar sana? Hidup seperti apa yang menantinya jika ia harus pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu bergulung-gulung di benaknya, seperti ombak yang tak kunjung reda. Andi menatapnya sekilas, memberi senyum sekedarnya, senyum yang sulit diterjemahkan, sebelum bergegas masuk ke dalam rumah, meninggalkan jejak langkah yang seakan menggantungkan nasib Kirana di antara kemungkinan yang tak terduga. Andi bergegas memasuki kamar ibunya, langkahnya setengah berlari, seperti kebiasaannya sejak dulu. Tak ada hal yang lebih penting baginya setiap kali pulang selain menyalami, mencium tangan, dan menanyakan kabar ibunya. Itu ritual yang tak pernah berubah, seolah waktu pun tunduk pada kebiasaan seorang anak yang tak ingin kehilangan momen-momen kecil bersama ibunya. Di dalam kamar, Amak terbaring di tempat tidurnya. Wajahnya tenang, tetapi ada sorot mata yang sulit ditebak. Mungkin lelah, mungkin juga menunggu. Andi duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Ama yang mulai menua, dingin, namun selalu terasa hangat di hatinya. "Apa kabar, Mak?" tanyanya pelan. "Amak baik-baik saja," jawab Amak, suaranya lembut, penuh ketenangan yang hanya dimiliki seorang ibu. "Kamu sudah makan?" lanjutnya. "Belum, Mak," jawab Andi, masih menatap wajah yang selalu ia rindukan. "Makanlah dulu, sudah waktunya makan," kata Amak, seperti biasa, selalu mengutamakan anaknya. Andi menatap ibunya, lalu melirik kursi roda yang sudah tersedia di kamar. "Amak tidak sekalian makan, mari Andi bantu ke meja makan," katanya sambil bersiap mendorong kursi roda. Ama menggeleng pelan. "Kamu saja yang makan, Ama belum lapar." Andi tak membantah. Andi berdiri dan melangkah menuju meja makan, sementara di belakangnya Amak hanya tersenyum tipis, menatap punggung anaknya yang selalu ia doakan dalam diam. Mata Andi berbinar-binar begitu melihat hidangan di meja makan. Ayam goreng balado dengan warna merah menggoda, sayur toge yang masih segar, dan sambal matah yang aromanya menggoda selera. Semua makanan kesukaannya. Semua makanan yang dulu selalu disiapkan Amak setiap kali ia pulang dari luar kota. Ia menelan ludah, tiba-tiba disergap rasa haru yang entah datang dari mana. Tangannya terulur, mengambil sepotong ayam, lalu mencicipinya. Dan disitulah keanehan itu bermula. Rasanya persis seperti masakan Amak. Setiap gigitan menghadirkan kenangan yang nyaris terlupakan. Wajah Amak yang sibuk di dapur, suara gemercik minyak panas, tangan tua yang dengan cekatan meracik bumbu, dan aroma yang selalu membuatnya merasa seperti anak kecil yang pulang ke pelukan ibunya. Tapi sekarang, siapa yang memasak ini? Andi menyendok sayur toge, mengunyahnya pelan, lalu mencelupkan potongan ayam ke dalam sambal matah yang pedas dan segar. Setiap rasa yang menyentuh lidahnya semakin mengukuhkan keyakinan, ini masakan Amak. Tapi Amak tak mungkin memasak. "Paling Embok Sri atau Mbak Ayu," gumamnya dalam hati, mencoba mencari jawaban yang masuk akal. Tapi tetap saja ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setiap suapan membawa kehangatan yang sama. Setiap rasa seolah memiliki tangan yang merangkulnya erat, membawa Andi kembali ke masa-masa ketika hidup begitu sederhana. Hanya ada rumah, aroma dapur, dan seorang ibu yang dengan sepenuh hati memasakkan makanan untuk anaknya.
Enak ya? Suara itu datang tiba-tiba membuat Andi nyaris tersedak. Ia buru-buru meneguk air putih dan memalingkan wajah ke arah sumber suara. Dan di saat itu juga, sendok di tangannya hampir jatuh. Amak berdiri, tanpa tongkat, tanpa kursi roda. Berdiri tegak, sempurna seperti dulu. Amak yang memasak. Lanjut Amak dengan senyum tipis, seolah yang terjadi bukanlah keajaiban yang membuat dunia Andi jungkir balik. Andi hanya melongo. Mulutnya ternganga, suapannya terhenti di tengah jalan. Amak bisa berdiri. Serunya akhirnya, suaranya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Amak sudah sembuh. Amak mengangguk, matanya berbinar penuh syukur. Alhamdulillah, Allah memberikan kesembuhan untuk Amak. Andi masih belum bisa mencerna semuanya dengan baik. Antara masakan yang rasanya seperti milik Amak, dan kini keajaiban di depan matanya. Ibunya berdiri dengan tubuh yang dulu ringkih, kini tampak lebih kuat. Kamu tahu Kirana, gadis yang mencari adikmu Dini ke sini? Tanya Amak, suaranya kini lebih pelan, lebih serius. Andi mengerutkan kening, mencoba menghubungkan sesuatu dalam kepalanya yang masih dipenuhi keterkejutan. Sebelum ke Jakarta kemarin, sempat bertemu. Tadi dia juga yang membukakan pintu. Jawabnya. Kenapa, Mak? Amak tersenyum penuh arti. Dia yang mengobati Amak. Andi terdiam, menatap ibunya, menunggu penjelasan yang lebih masuk akal. 4 kali Amak diterapi olehnya selama kamu di Jakarta. Lanjut Amak. Dia menguasai aneka jenis pijatan tradisional, refleksi, urut kretek. Semua dia kuasai. Dia tahu titik-titik mana di tubuh Amak yang sakit, kata Amak lagi. Andi mengangguk pelan, mulai memahami. Terapinya sakit, Mak. Amak terkekeh kecil. Yang pertama paling sakit, jawabnya. Yang kedua juga sakit, tapi yang ketiga dan keempat tidak begitu sakit lagi. Andi masih menatap ibunya, masih berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi. Kirana, gadis yang dulu hanya ia anggap sebagai tamu tak dikenal, kini tiba-tiba menjadi bagian dari keajaiban terbesar dalam hidupnya. Seorang mantan narapidana yang kehadirannya sempat tak ia inginkan di rumah ini, justru telah membawa kebahagiaan bagi Amak. Dan tanpa ia sadari, juga bagi dirinya dan Dini, adiknya. Ayo tambah lagi, kata Amak. Suaranya lembut, namun penuh dorongan keibuan. Tentu, Mak, jawab Andi sambil menyedokkan nasi dari bakul ke piringnya. Nampak jelas raut kebahagiaan di wajahnya. Bukan hanya karena masakan favoritnya, tapi juga karena keajaiban yang baru saja ia saksikan. Amak duduk di sebelah Andi. Gerak-geriknya tenang, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Andi menyadari bahwa ini bukan sekadar obrolan biasa. Ada yang dirisaukan Dini, adikmu, sejak kemarin, kata Amak perlahan. Andi memperlambat suapannya. Ia menoleh ke arah Amak, menunggu kelanjutan kata-kata ibunya. Amak tahu, kamu yang susah payah membangun rumah ini. Suara Amak terdengar penuh penghargaan. Kamu yang berjuang menghadirkan kemewahan ini untuk Amak dan adik-adikmu. Tapi, apakah salah kalau Dini membawa Kirana ke dalam rumah ini? Andi terdiam. Suasana di meja makan mendadak lebih sunyi dari sebelumnya. Suara sendok yang tadi beradu dengan piring kini tak lagi terdengar. Sejenak, ia menarik napas dalam. Kemudian dengan suara lebih pelan, ia menjawab. Tidak, Mak. Kata Dini,
Kamu keberatan kalau Kirana ada di rumah ini, lanjut Amak. Dia kesini bukan mau menumpang tinggal saja. Dia kesini mau bekerja. Dia mau kerja apa saja. Andi menatap piringnya yang sudah setengah kosong. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Andi cuma khawatir, Mak, karena dia mantan narapidana. Amak menghela napas. Ada kehangatan dalam tatapannya, tetapi juga ketegasan yang tak bisa diabaikan. Amak sudah mendengar semua cerita Kirana, kata Amak. Suaranya lembut namun tegas. Sejak umur 9 tahun, dia sudah hidup sendiri di dunia ini. Ibunya meninggal, bapaknya entah kemana. Dia besar di jalanan Andi. Dan apa yang terjadi padanya? Dia bukan pelaku kejahatan, tapi korban. Andi tetap diam, mendengarkan. Dia hanya seorang anak kecil yang diperalat orang-orang jahat untuk menjadi kurir narkoba. Lanjut Amak. Dia tidak punya pilihan, tidak ada tempat untuk berlindung. Dan kamu tahu nah, bertahun-tahun dia menanggung beban yang bukan kesalahannya sendiri. Suara Amak lirih, tetapi penuh kepedihan. Kepedihan seorang ibu yang memahami luka seorang anak, meskipun anak itu bukan darah dagingnya sendiri. Andi menghela napas, lalu menatap Amak dengan penuh ketulusan. Andi serahkan kepada Amak saja. Kalau Amak setuju dia tinggal di sini, Andi juga setuju, katanya. Dalam hatinya, ia tak ingin menorehkan kekecewaan di hati ibunya. Dan di luar segala keraguannya, ia sadar ada satu hal yang harus ia akui. Ia berutang terima kasih pada gadis itu. Andi harus berterima kasih juga kepadanya. Dia sudah mengobati Amak. Lanjutnya dengan senyum kecil di wajahnya. Amak menatap Andi dengan penuh selidik. Kamu serius? Tanyanya. Memastikan. Andi mengangguk. Iya, Mak. Jawabnya, kali ini dengan senyum yang lebih tulus. Amak masih belum puas. Kamu tidak marah sama adikmu? Andi menggeleng. Tidak, Mak. Jawabnya singkat, tapi cukup meyakinkan. Tiba-tiba, dari balik dinding, terdengar suara teriakan ceria. Terima kasih, Bang Andi. Dini, yang sejak tadi diam-diam menguping pembicaraan itu, langsung berlari keluar dan memeluk Andi erat dari belakang. Tawanya pecah, penuh kebahagiaan. Andi tersenyum, lalu mengusap rambut adiknya dengan lembut. Entah kenapa, hatinya yang sempat gundah kini terasa lebih ringan. Andi benar-benar puas dengan makan siangnya. Masakan Amak yang selalu ia rindukan kini telah mengisi ruang-ruang kosong di perutnya, sekaligus menghangatkan hatinya. Setiap suapan tadi seperti membawa kembali kenangan lama, saat semuanya terasa lebih sederhana, lebih utuh. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menghela napas panjang, lalu menoleh ke Dini. Abang mau bicara dengan Kirana, katanya. Dini mengangkat alis, menatapnya penuh selidik. Bukan mau mengusir kan? Godanya dengan tawa kecil. Andi tersenyum, mengusap kepala adiknya. Abang harus berterima kasih kepadanya. Jawabnya tenang sebelum beranjak dari meja makan. Jantung Kirana berdegup kencang melihat Andi berjalan ke arahnya. Apakah sekarang saatnya aku diusir? Tanyanya dalam hati. Tangannya mengepal di balik punggung, bersiap menerima apapun yang akan terjadi. Selamat siang, Pak Bos. Sapanya mencoba terdengar santai. Ia tahu dari Mbok Sri dan Mbak Ayu bahwa itulah panggilan mereka untuk Andi. Andi mengangguk pelan, lalu menatapnya tajam. Jadi,
Nama kamu Kirana? Tanyanya membuka percakapan. Betul Pak Bos, jawab Kirana berusaha mempertahankan senyum di wajahnya. Hening sejenak. Kirana menahan napas, menunggu kalimat selanjutnya keluar dari mulut pria itu. Terima kasih ya Kirana, ujar Andi akhirnya. Kamu sudah mengobati Amak. Akhirnya aku bisa menikmati lagi masakan Amak yang selalu aku rindukan. Kirana tersenyum kecil, tetapi hatinya masih cemas. Dia sadar betul, sebagai mantan narapidana, tidak mudah bagi orang lain menerima kehadirannya. Oh ya, berapa biaya pengobatan Amak? Tanya Andi. Suaranya tegas, namun tetap berusaha terdengar ramah. Kirana menggeleng pelan. Tidak ada biayanya, Pak Bos. Saya senang bisa membantu Amak. Andi menyipitkan mata, seolah menimbang kebenaran jawaban itu. Masa iya gratis? Aku sudah 6 bulan bolak-balik membawa Amak terapi. Sekali terapi biayanya hampir 1 juta. Belum ada hasilnya. Kamu sebut saja berapa biayanya. Tidak usah sungkan. Benar Pak Bos, tidak ada biayanya. Ulang Kirana, suaranya mantap. Andi diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan gadis di hadapannya. Ternyata, dia gadis yang cantik, kata Andi dalam hati. Dia baru benar-benar memperhatikan Kirana, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kesederhanaan dan penderitaan hidup tidak mampu menyembunyikan keelokan wajahnya. Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Andi terkejut ketika Kirana, yang tadi membungkuk hormat, tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tanpa sengaja, mata mereka bertemu. Mata Kirana, indah, dalam, seperti menyimpan rahasia yang belum terungkap. Andi mendadak salah tingkah. Tenggorokannya terasa kering. Ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu yang tidak pernah ia duga akan muncul di dalam dirinya. Jadi, kamu mau apa? Tanyanya buru-buru, mencoba mengalihkan suasana. Tidak ada, Pak Bos. Lagi-lagi, Kirana menjawab seperti itu. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam nada suaranya. Keraguan, atau mungkin keberanian yang setengah matang. Tapi Pak Bos, katanya seolah-olah ada kata-kata yang tertahan di tenggorokannya. Andi menyipitkan mata. Ada apa? Tanyanya. Kirana menunduk, menggigit bibirnya sejenak sebelum akhirnya berkata, Saya mau bekerja di sini, Pak Bos. Saya mau kerja apa saja. Kata-katanya sederhana, tapi Andi bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Saya bisa tinggal di sini saja, lanjut Kirana sambil menunjuk ke dalam pos satpam, tempat di mana ia beristirahat selama ini. Andi melirik ke dalam pos itu. Pandangannya tertumbuk pada beberapa kardus yang telah disusun rapi, jelas dijadikan alas tidur. Keras, dingin. Tapi Kirana tidak mengeluh. Andi menarik napas dalam-dalam. Cukup itu saja, tanyanya separuh tak percaya. Andi menghela napas pelan. Kamu tinggal di dalam rumah saja, nanti aku siapkan kamar untukmu, katanya dengan nada tegas, tapi tetap lembut. Dia tidak tega melihat gadis yang telah menyembuhkan amaknya harus tinggal di tempat yang tidak layak. Kirana menggeleng pelan. Cukup di sini saja, Pak Bos. Saya nyaman tinggal di sini. Lagi pula, biar Mbok Sri atau Mbak Ayu tidak capek lagi membukakan gerbang kalau ada yang mau masuk atau keluar. Jawabnya dengan senyum tipis. Andi menatapnya sejenak, mencoba membaca keteguhan di mata Kirana. Akhirnya, dia mengangguk.
Kalau itu pilihan kamu silakan. Tapi nanti kamu sekalian bantu bersihkan halaman depan rumah ini. Juga bantu cuci mobil dan motor yang ada. Katanya sambil menunjuk ke arah 2 mobil yang terparkir dan 3 motor yang berjajar di dekatnya. Kirana menoleh ke arah kendaraan-kendaraan itu, lalu kembali menatap Andi dengan mata berbinar. "Siap, Pak Bos," katanya ceria, senyum bahagia mengembang di wajahnya. Andi mengeluarkan telepon genggamnya, lalu menelepon seseorang. Suara percakapan akrab terdengar di antara dirinya dan orang di seberang sana. Kirana mencoba menerka-nerka apa yang sedang dibicarakan Andi dengan temannya. Bahasa Minang yang kental membuatnya hanya bisa menangkap sebagian kata-kata, meskipun ia berusaha memahami. Usai menutup telepon, Andi menoleh ke arah Kirana. "Nanti, kalau ada yang mengantarkan tempat tidur, itu untuk kamu ya," katanya. Kirana terdiam, tak langsung merespons. Matanya sedikit membesar, terkejut. "Sudah aku pesan, kamu gak usah tidur pakai tumpukan kardus lagi," lanjut Andi, suaranya lebih lembut dari biasanya. Kirana menunduk, menggigit bibirnya pelan. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Seumur hidupnya, jarang ada orang yang peduli padanya seperti ini. "Aku mau istirahat dulu," ujar Andi sebelum berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Kirana sendirian di pos satpam. Kirana tetap berdiri di tempatnya, menatap punggung Andi yang semakin menjauh. Hatinya berdesir. Ia tidak pernah meminta belas kasihan, tetapi perhatian kecil yang diberikan Andi membuatnya merasa dihargai. Ia menatap tumpukan kardus yang selama ini menjadi tempat tidurnya, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak Bos," bisiknya pelan, meski orang yang ditujukan sudah tak ada di sana. 1 jam kemudian, sebuah mobil pick-up berhenti di depan rumah. Kirana segera membukakan pintu gerbang, membiarkan kendaraan itu masuk. Tanpa banyak basa-basi, sopir mobil itu turun dan langsung mengangkat kasur yang dibawanya. "Kata Pak Andi, kasur ini diletakkan di dalam pos satpam," ujarnya singkat. "Iya, Pak," jawab Kirana, sedikit terkejut, tetapi segera membantu membuka pintu pos. Pria itu dengan cekatan mengangkat kasur dan meletakkannya di atas dipan kayu yang sudah tersedia di dalam. Ia menepuk-nepuk kasur itu, memastikan posisinya pas. "Ukurannya pas," katanya, lalu menatap Kirana sejenak sebelum beranjak pergi. Kirana menatap kasur itu dengan campuran perasaan tak percaya dan haru. Tidur di atas kardus sudah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun, dan kini seseorang memberinya kenyamanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia duduk perlahan di atas kasur itu, merasakan permukaannya yang jauh lebih empuk dibandingkan tumpukan kardus yang biasa ia gunakan. Sebuah senyum kecil tersungging di bibirnya. "Terima kasih, Pak Bos," bisiknya sekali lagi, kali ini dengan tulus. Kirana berbaring di kasur empuk itu untuk pertama kalinya. Benar-benar empuk, pikirnya, seolah-olah tubuhnya baru pertama kali merasakan kenyamanan seperti ini. Matanya menerawang jauh, menembus plafon pos satpam yang sederhana itu. Udara siang yang sejuk menyelinap masuk melalui celah-celah jendela. Tanpa ia sadari, cairan bening mengalir di sudut matanya. Tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan. Apakah orang-orang yang dulu aku kenal juga bahagia sekarang? Pikirnya. Tante Resti dan Tante Dewita yang dulu menjaganya waktu dia kecil. Rina dan Lili, teman seperjuangannya yang entah kini berada di mana.
Apakah mereka juga merasakan kebahagiaan seperti ini? Apakah mereka sudah menemukan tempat yang menerima mereka? Kirana tidak tahu jawabannya. Tidak ada cara baginya untuk mencari tahu. Tapi yang jelas, hari ini dia merasa aman. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa memiliki tempat. Perlahan, kelopak matanya semakin berat. Rasa nyaman yang asing menyelimutinya. Ia tertidur pulas di atas kasur empuknya. Sementara, sinar matahari sore yang hangat mulai merayap masuk melalui jendela, menyinari wajahnya yang damai. Bias cahaya itu sudah mulai kelihatan, bahkan kini semakin jelas.